Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dede Rizal Pratama, asal UPBJJ Bandar Lampung, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas satu program berbasis web, di mana tugasnya itu mengenai HTML, CSS, dan JavaScript. Untuk lebih jelasnya, kita bisa simak video selanjutnya. Jadi di sini Jadi di sini disuruh ngerjain soal ini, mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep fundamental HTML, CSS, dan JavaScript untuk membangun antarmuka alur interaktif dari aplikasi pemesanan bahan ajar, sifat untuk sistem komputer proses pemesanan dan distribusi bahan ajar. Jadi kita nggak pakai backend, di sini kita pakainya JavaScript. Sebelum menjelasin poin-poinnya, di sini kita disuruh ada kayak struktur gitu. Di sini ada indeks untuk halaman login, dashboardnya juga halaman login ini, tracking bahan ajar gitu, untuk stok HTML untuk menampilkan data bahan ajar tersebut. Di sini juga ada file CSS, jadi kayak style CSS-nya. Kemudian di sini juga ada CS, di sini kumpulan kode-kode JavaScript-nya. Di sini juga kemudian ada asetnya juga kayak gambar-gambar dari cover data bahan ajar gitu. Jadi di sini juga disiapkan data dummy, yaitu tugas praktik satu. Data dummy isinya itu tuh data bahan ajar, bahan tracking, terus berupa password juga nanti ada di visual code, nanti saya akan tunjukkan. Di sini, nah, di sini kita tugas satunya buat halaman login. Di sini ada input email password, tombol login. Dan jika kemudian ada pop up out gitu, kayak misalkan email passwordnya yang dimasukkan salah, nanti ada notifikasi gitu. Nah, kurang lebihnya kayak gini nanti saya akan buat. Kemudian yang kedua ini soalnya soalnya di sini kita disuruh buat tombol navigasi atau navbarnya, kurang lebihnya kayak gini. Terus nanti juga di sini kita akan kasih greeting. Jadi greeting itu sesuai dengan local time, yaitu pagi, siang, sore. Jadi kemungkinan nanti bakal malam keluarnya, soalnya bisa kerjanya malam. Kurang lebihnya bakal kayak gini. Nanti punya kita malam. Kemudian hmm, dashboard menu. Dashboard menu itu input nomor delivery ordernya. Kemudian kurang lebihnya kayak gini ya nanti. Yang saya buat juga. Yang nomor 4 juga instruksi bahan ajar stok menampilkan dinamis data nami pada JS. Kemudian terdapat fitur untuk menambahkan baris stok baru menggunakan JavaScript. Kita mungkin itu aja ya. Kita langsung ke kodenya aja. Di sini udah sisa praktik. Di dalamnya ada aset, CSS, kemudian ada CS, kemudian ada HTML. Kita mulai dari login kali. Kurang lebihnya seperti ini. Di sini ada form, di sini ada input email, password juga. Di sini password. Ini untuk modal untuk buka password, saya masukkan di sini modal untuk buka password. Dan jika berhasil modal reset login berhasil, kayak ini. Modal untuk daftar. Sini juga datanya sama data JS dan data script JS. Kemudian masuk ke dashboard. Kerangka HTML seperti ini kurang lebih. Saya langsung masukin CSS pada langsung ya di dalam HTML. Ini sesuai dengan referensi yang sudah diberikan. Yang ini, navbarnya. Ini kita bisa langsung copy aja situ. Jadi bisa diklik kayak gini, bisa langsung copy aja. Di situ, di sini stok bahan ajarnya saya langsung masukin ke dashboard aja, jadinya bisa langsung kelihatan gitu ya. Jadi langsung dirender pakai JS DOM-nya. Kemudian ada tracking. Kerangkanya kurang lebih kayak sama kayak dashboard menggunakan CSS inline.
stylingnya kurang lebih sama juga kayak dashboard, jadi di sini stylingnya masih sama. Jadi ini bakal keluar di Nakba Data Tracking. Untuk stok HTML masih sama juga menggunakan CSS inline. Mungkin untuk kemudian CSS. Saya buat di luar eksternal saya khususkan hanya untuk from login ya. Untuk styling from loginnya kan berbeda, beda sama dashboard. Nah, kemudian untuk JavaScript-nya mungkin di sini akan menjelaskan ya codingannya. Yang codingan yang udah saya buat ini. Jadi karena waktunya cuma 15 menit, saya nggak ngejelasin secara detail ya. Kayak intinya aja. Jadi di sini kita mulai. Jadi di sini saya menggunakan yang function modal berfungsi untuk menampilkan modal. Itu semua pop-up gitu menggunakan open modal. Jadi kayak kalau kita udah nggak mau mengaktifkan function pop-upnya, kita menggunakan function post modal ini. Ini untuk function show message tuh kayak untuk pemberitahuan kayak 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 regis tuh. Di sini ada masukkan email. Di sini juga ada login formnya. Di sini jika masukkan jika password emailnya salah, dia bakal masuk ke salah, masuknya ke sini, ke gagal nih, memang tidak terdaftar. Kurang lebihnya itu. Kemudian di data JS-nya ini berupa data dummy yang sudah diberikan oleh UT. Nah, sebenarnya kita pakai yang ini. Ini misalkan email yang salah, masuknya ke email tidak tidak terdaftar. Kalau misalkan emailnya berhasil, loginnya bakal keluar sukses, login berhasil functionnya. Nah, sebelum masuk ke sini kita diminta memasukkan datanya dulu nih, ID, nama, email, dan lokasi gitu. Walaupun nanti kita bakal ditambahkan email dan passwordnya aja. Kemudian dia langsung direct ke dashboard HTML langsung. Di sini kemudian hand reset. Kemudian kalau misalkan lupa password gitu, tuh kayak masukkan email yang valid, kayak reset gitu. Jadi kayak reset email gitu, forget kalau lupa reset email kali ini. Kemudian sukses. Nih, kan di pangkat satu saya mencoba mendapatkan respon dari saat melakukan validasi email password tidak kosong. Untuk memesan jika info belum lengkap mengimplementasi. Penuh di sini akan terkirim gitu. Jadi kalau misalkan ini berhasil menggunakan di pop-up-nya berhasil gitu. Di sini menggunakan get element ID kayak untuk identitas domnya ya. Di sini kita masukkan email, kemudian input password. Kalau betul isi email, password untuk membuka akun. Di sini saya menggunakan global click listener. Jadi kalau kita nggak mau gunakan pop-up-nya, kita bisa close aja di sini tanpa harus meng-close satu-satu.
Kemudian di sini ada function init height modal. Jadi kalau kita buat kita klik tombol login, jadi semua pop-upnya terhide gitu ya. Soalnya kalau nggak pakai ini biasanya pop-upnya langsung keluar semua gitu. Jadi kayak website-nya keluar numpuk gitu ya. Di sini juga ada tugas nomor 2 di mana nah, ini tampilan briefing ini sesuai local time. Nah, cons itu untuk hari ini, untuk consolnya itu untuk jam sekarang, kemudian let's greeting ini variabelnya. Di sini saya menggunakan percabangan, menggunakan kalimat if di sini. Jika dia dari jam 4 ke jam 10 mengeluarkan jam selamat pagi. Selanjutnya akan dari jam 10 ke jam 15 selamat siang, kemudian dari jam 15 ke jam 14 selamat sore, dan seterusnya selamat malam. Kemudian saya menggunakan function tracking handler, itu mencari kayak dokumen bahan ajarnya menggunakan search form ya di sini. Jadi kalau kita masukkan DO, nanti dia bakal tampil masukkan nomor DO gitu. Nah kalau kita belum klik, jadi dia kayak gini, data tracking belum tersedia gitu. Kemudian kalau kita masukin nggak sesuai itu data tracking belum tersedia gitu, atau nomor billing tidak ditemukan gitu. Kemudian di render kartu, di sini kita yang akan menggunakan data mahasiswa, status pengiriman, tanggal kirim, sama perjalanan, ya kurang lebihnya yang seperti yang tugas minta ya di sini. Nomor perjalanannya. Nah, di sini konkatnya data bahan ajar. Ini diambil dari data dam yang sudah disediakan. Nah, mungkin ini untuk foto cover ya, yang udah dikasih dari soal tugasnya. Mungkin itu aja. Mungkin bisa kita langsung cek aja. Kita langsung cek aja di walletnya. Nah, di sini kita coba. Jadi kalau misalkan dia contoh ini nggak saya password, nah karena nggak terdaftar, jadi nggak bisa dia. Nah, kita gunakan di sini saya udah coba, udah ngambil juga dari data dummy yang dikasih dari tugas satu. Di sini kita menggunakan Lina 123 kita coba. Nah sebelum itu di sini kalau misalkan di sini lupa password tinggal masukin password. Di sini juga kalau belum punya akun kita tinggal masukin email dan password. Nah, jadi di sini kita coba aja kita masukin ini. Coba kita loginnya. Nah, di sini kita berada di halaman dashboard. Nah, untuk greeting selamat malam karena saya mengerjakannya malam ini. Nih, kita bahan ajarnya. Nah, bahan yang sudah dibuat juga. Di sini informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, history transaksi bahan ajar. Kemudian untuk ini monitoring, progress DO bahan ajar dan rekap bahan ajar. Nih. Kita coba ke DO-nya. Kita di sini ada tombol search. Nah, kita menggunakan data dummy yang telah diberikan. Nah, sebelum itu kita coba dulu. Kalau misalkan dilacak kan nggak bisa karena kan belum ada data yang kita masukkan. Sini kita masukkan aja data bahan ajar. Data tracking kita coba menggunakan mana. Kita pakai aja. Nah, di sini keluar itu nama, nomor identitasnya untuk pengirimannya.
ada kode barangnya juga, kemudian nama ekspedisinya, tuh, itu udah di Tangerang Selatan. Tracking-tracking udah sampai mana, tanggal dan jamnya juga udah ada. Kemudian kita coba yang satunya lagi, kita coba pakai kata-kata lagi, kita coba pakai ini punya Agus. Nah, punya Agus. Nah, dia sama kayak tadi, cuman di sini udah masuk ke penerima, sudah diterima. Kemudian saya bakal kembali lagi. Di sini saya akan mencoba melihat detail ya, detail bahan ajaran. Nah, di sini kita. Nah, di sini ada lokasi, kode barang, tuh, jenis barang, edisi, dan stoknya. Di sini juga saya menambahkan tombol kembali, jadi bisa kembali lagi ke bahan ajarnya. Mungkin, nah, kita lihat kurang lebih itu stoknya, bahan ajarnya. Mungkin itu saja yang bisa saya kerjakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kurang lebihnya saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.